dari calon guru angkatan penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek kucing dengan menggunakan alur tirta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuyus Andi Kurniawan sebagai observer, kemudian rekan saya Mbak Mega Kartika sebagai coach dan Mbak Rizka Mutiara sebagai kusi. Nanti di mana alur tirta itu dalam kucing adalah metode yang berdasarkan pada tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di mana salah satu teknik yang dapat digunakan dalam percakapan kucing adalah dengan menggunakan alur tirta. Tadi kita sudah mendemonstrasikan awal percakapan kita, tapi kita akan melanjut dengan pra supervisi yang akan dimulai dari saya sendiri sebagai observer. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat pagi Pak Andi. Pagi juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Pak Andi. Bagaimana kabar Pak Andi hari ini? Alhamdulillah, kabar pagi hari ini juga tegang, tapi juga baik sekali Bu Mega. Iya Pak. Oh iya, hari ini Bu Mega akan melaksanakan kucing ya? Iya Pak Andi. Baik Bu Mega, sebelumnya melaksanakan kucing pada hari ini kita melihat sekeliling kita ini cuacanya juga cerah, terus suasana juga enak, dipandang juga asri. Sebelum melaksanakan kucing, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu beberapa hal yang dengan Bu Mega. Boleh ya Bu ya? Iya tentu Pak, boleh silakan Pak Andi. Baik Bu Mega, nanti pada saat proses coaching antara coach dengan kunci akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian kucing seperti apa yang sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bu Mega nantinya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh kunci dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Bu Mega yang akan disampaikan, dan juga jangan lupa ya Bu Mega harus disesuaikan juga dengan prinsip dari kucing, diantaranya adalah kemarin sudah mempelajari tentang kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini pada hari pagi yang cerah ini ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Mega. Boleh ya Bu ya? Tentu Pak, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Mega kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini ya Pak Andi, yaitu saya ingin kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu Rizka tentunya Pak. Baik, nanti Bu Mega ingin mengembangkan 3 dari kompetensi yang inti itu ya Bu Mega ya. Iya, di antaranya ketiganya kira-kira mana nanti yang lebih spesifik yang akan Bu Mega kembangkan? Untuk yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Bu Rizka Pak. Baik, jadi nanti ada 2 kompetensi yang lebih spesifik ingin Bu Mega kembangkan, yaitu tadi sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira ya Bu ya, indikator ketercapaian itu nanti tentang bagaimana ya? Kalau saya sih ini Pak, saya itu ingin memfasilitasi coach saya, Bu Rizka, untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dialami, yang dihadapi, dan dapat menemukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya itu Pak. Baiklah, jadi indikator ketercapaiannya itu ya, pada saat kunci nanti sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya panjenengan ya Bu ya. Baik Bu Mega, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga nanti lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan coaching
dan nanti setelah proses coaching nanti Bu Mega selesai, kita akan mengobrol lagi dengan saya selaku observer ya Bu ya. Baik Pak, siap Pak Andi. Sama-sama Bu Mega, silakan Bu Mega melakukan proses coaching dengan rekan panjenengan. Selanjutnya saya waktu, persilahkan. Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Mega. Bu Rizka, bagaimana nih kabarnya hari ini? Saya ada semangat ya Bu Rizka? Alhamdulillah sehat. Tapi mungkin kurang semangat Bu Mega. Makanya tadi saya WA Bu Mega, sebenarnya ingin curhat, ingin ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan Bu Mega. Bu Mega ada waktu? Kebetulan Ibu Rizka hari ini saya ada waktu longgar. Sekarang ini kita kan sudah nyaman di sini ya Bu Rizka. Suasana juga mendukung, sejuk juga Bu Rizka. Agar ini ya Bu Rizka lebih nanti relax, terus dapat menceritakan apa yang menjadi permasalahan Bu Rizka dengan nyaman. Jadi Bu Rizka bisa menyampaikan kegelisahannya. Saya sebelum menanyakan Bu Mega, kabarnya hari ini bagaimana? Nah, kabar saya alhamdulillah baik Bu Rizka. Sebelumnya terima kasih Bu Mega ya sudah waktu Mega. Sebenarnya saya punya masalah juga. Kalau boleh, saya ingin lebih apa ya? Bu Mega menyempatkan waktu yang banyak untuk saya, Bu Mega. Boleh Bu Rizka. Ya, ngomong-ngomong Ibu Rizka, apa yang mau Bu Rizka obrolkan dengan saya hari ini Bu Rizka? Jadi gini Bu Mega, sebenarnya saya sudah bingung tentang murid-murid saya di kelas Bu Mega. Jadi saat pembelajaran bahasa Indonesia, saat materi teks prosedur itu maksud saya ini pelajarannya apa ya kemarin ya, bahasa Indonesia atau IPA ya, antara bahasa Indonesia dan IPA Bu Mega. Jadi waktu pelajaran IPA, saya ingat waktu pelajaran IPA tentang bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya, murid saya itu terlihat bosan kemudian, jadi tidak fokus dan tidak antusias dalam pembelajaran. Saat saya berikan penilaian formatif, murid-murid saya itu rendah sekali Bu Mega. Jadi nilainya itu juga utama ya. Itu ya Bu Rizka. Jadi saat Bu Rizka ini ya, saat ini Bu Rizka merasa murid-murid Bu Rizka itu terlihat bosan, terus tidak fokus dan tidak antusias saat pelajaran IPAS tentang bagian tumbuhan dan fungsinya ya Bu Rizka. Sehingga nilai mereka tidak mencapai KKM. Begitu ya Bu Rizka? Ya itu yang saya rasakan jadi ya, kok murid-murid saya itu kok kurang paham mengenai materi bagian tubuh, tumbuhan dan fungsinya seperti itu. Ya Bu Rizka. Bu Rizka, untuk hari ini ya, Bu Rizka itu ingin mendapatkan apa sih dari obrolan kita pada pagi ini? Yang saya harapkan sih bisa mendapatkan solusi ya dari sharing-sharing kita pada pagi hari ini, supaya murid-murid saya di kelas itu menjadi fokus dan antusias dalam pelajaran IPA, tentunya dalam materi yang saat ini itu tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, sehingga yang saya harapkan itu menjadi di atas KKM. Yes, mereka jadi lebih baik lagi lah intinya Bu. Oke Bu Rizka, berarti mencari solusi supaya murid Bu Rizka menjadi lebih fokus, lebih antusias pada pelajaran ini ya Bu, bagian tumbuhan dan fungsinya tadi IPAS ya Bu, yang nanti akan berpengaruh pada hasil belajar mereka dan mereka memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Itu ya Bu Rizka? Iya Bu Mega, jadi supaya murid-murid paham materi. Terus padahal saat saya mengajar itu saya sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran juga, seperti PowerPoint yang menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu. Saya juga memberi contoh-contohnya, tapi saya lihat murid-murid itu kok bosan ya Bu, dan tidak memperhatikan sama sekali. Nah intinya nilainya itu jadi di bawah KKM. Oh iya Bu Rizka, jadi seperti itu ya Bu Rizka, padahal tadi sudah menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, terus memberikan contoh-contohnya, tetapi
murid-murid di kelas Bu Rizka terlihat bosan, endingnya nilai mereka tidak memuaskan. Iya, Bu Rizka, seperti itu. Ya baik Bu Rizka, menurut Bu Rizka nih murid-murid yang fokus, murid-murid yang dapat memahami pembelajaran, murid-murid yang antusias itu menurut Bu Rizka itu yang seperti apa sih Bu Rizka? Bagaimana ya Bu? Menurut saya murid-murid yang fokus dan antusias itu murid yang memperhatikan sepenuhnya pembelajaran yang sedang saya ajarkan dan ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya tahu jenis-jenis bagian tubuh-tubuhan dan tentunya fungsinya. Bu Rizka, jadi begitu ya. Kalau idealnya Bu Rizka ini ya tentang murid-murid Bu Rizka itu murid yang ideal itu murid yang mampu memahami materi, terus murid yang fokus, murid yang antusias dalam pembelajaran, terus murid yang memperhatikan pembelajaran, ikut berperan aktif seperti yang Bu Rizka sampaikan tadi ya. Ya, idealnya begitu demikian. Oke, kalau murid-murid Bu Rizka yang idealnya tadi ya dapat fokus, terus memperhatikan, itu dikategorikan dalam levelnya itu bisa dikategorikan ke level 10. Terus untuk murid-murid yang tidak fokus, tidak antusias dan tidak memahami materi berada di level itu yang dibanding level satunya level 1. Terus menurut Bu Rizka nih, murid-murid Bu Rizka sekarang itu berada di level berapa pada pembelajaran itu, mata pelajaran IPAS tentang bagian kebutuhan dasar? Berdasarkan pengamatan saya Bu ya, selama kegiatan pembelajaran berlangsung itu rata-rata murid saya sepertinya berada di level 5 Bu. Memang ada yang beberapa materi menurut saya itu ada yang fokus, antusias, memahami materi, bagian-bagian kebutuhan dan fungsinya, tapi juga ada yang sama sekali itu tidak fokus, tidak antusias, dan akhirnya mereka tuh tidak paham Bu tentang materi yang sedang saya ajarkan tentang kebutuhan dan fungsinya itu. Kira-kira murid saya itu berada di level 5 di tengah-tengah. Baik Bu Rizka, menurut Bu Rizka itu murid-murid Bu Rizka itu sekarang berada di level 5 tadi ya Bu Rizka, tentang antusiasnya, tentang fokus dan memahami materi, bagian kebutuhan dan fungsinya. Apakah ada kemungkinan nih Bu Rizka, murid-murid Bu Rizka itu berada di level 9 atau 10 seperti itu Bu Rizka? Mungkin bisa ya Bu Mega ya, untuk memahami materi bagian kebutuhan itu fungsinya berada di level 10. Tapi untuk fokus dan antusiasnya mungkin bisa dinaikkan di angka 80 Bu. Karena semua itu butuh proses. Baik Bu Rizka, berarti level 10 untuk memahami materi dan level 8 untuk fokus dan antusiasnya ya Bu Rizka. Menurut Bu Rizka, apa sih yang bisa Bu Rizka lakukan untuk membantu murid-murid Bu Rizka di kelas 4 ya supaya berada di level itu, level berapa tadi, 8 ya Bu, dalam memahami materi, fokus dan antusias Bu Rizka. Itu yang saya masih bingung dan saya pikirkan demikian. Sempat terlintas di pikiran dan benak saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar nih yang seperti yang saya pelajari di pendidikan kedokteran ini. Keren ya Bu Rizka, bagus itu ibunya. Berarti sekalian Bu Rizka bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang coba rencana, kalau Bu Rizka tadi kan sudah menceritakan seperti itu, rencana aksi yang akan Bu Rizka lakukan itu bagaimana? Ya, jadi di awal semester kemarin saya sudah melakukan asesmen diagnostik ya Bu untuk murid saya. Kayak asesmen diagnostik non kognitif, kayak belajar saya sudah menganalisis ternyata murid-murid saya di kelas itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda Bu. Ada murid dengan gaya belajar visual, audio, dan lain-lain. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang tadi ya, fungsi bagian tumbuhan itu menggunakan pembelajaran berdasarkan konten, proses, dan produk buah. Keren ya Bu Rizka. Bu Rizka sudah melakukan analisis tentang gaya belajar murid-murid Bu Rizka di kelas Bu Rizka pada pembelajaran yang kemarin, semester kemarin. Terus ini lalu bagaimana nih Bu Rizka untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk ini dalam materi teks prosedur yang nanti akan Bu Rizka
bagian tumbuhan cabai yang sesuai langkah-langkahnya. Lalu untuk gaya belajar auditory bisa saya sharekan lembar bacaan tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sedangkan untuk gaya belajar visual saya siapkan video tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya tubuh. Jadi setelah itu untuk penilaian saya menugaskan untuk murid-murid menyebutkan bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya dengan video atau teks atau komik. Menarik sekali Bu Rizka. Jadi Bu Rizka sudah ini ya akan menyiapkan ya, nanti Bu Rizka akan menyiapkan bahan-bahan ajar yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar murid Bu Rizka di kelas Bu Rizka ya. Menurut Bu Rizka nih, apa ukuran keberhasilan reaksi rencana aksi yang akan Bu Rizka lakukan? Hasilnya murid-murid jadi fokus terus antusias, terus memahami bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya sesuai materi dengan baik. Lanjut untuk penilaiannya juga tidak monoton ya Bu ya, dengan mengerjakan soal-soal saja, tapi membuat sesuatu yang membuat murid menjadi lebih kreatif lagi. Rencana yang akan Bu Rizka laksanakan sudah baik, sudah bagus, keren Bu Rizka. Apakah menurut Bu Rizka nih akan ada kendala untuk menerapkan rencana aksi yang akan Bu Rizka laksanakan? Mungkin kendalanya saya perlu waktunya bisa untuk menyiapkan semuanya, terutama untuk media-media sesuai dengan belajar murid. Teman pastinya untuk kolaboratif untuk bisa diwawancarai waktu kegiatan. Oke Bu Rizka, perlu waktu berapa lama untuk menyiapkan media yang dibutuhkan oleh Bu Rizka? Mungkin sekitar 2 sampai 3 hari persiapan mobil aja, bahan ajar, KBB dan lain-lain. Adakah kalau Bu Rizka melaksanakan nanti ya rencana aksinya itu, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Rizka untuk mempersiapkan pembelajaran IPA tentang bagian Mungkin saya juga saya akan berkolaborasi dengan kita senam, jadi kami bisa diskusi menyiapkan media aja lain-lain menjadi dan belum menjadi narasi wawancara untuk murid yang saya belajarnya auditory. Baik Bu Rizka, kira-kira kapan nih Bu Rizka bisa menerapkannya atau akan menerapkannya di kelas Bu Rizka? Coba mata pelajaran 4 hari Kamis ya Bu, hari ini Senin, maka mungkin Kamis minggu depan saya terapkan di kita. Baiklah Bu Rizka, kita kan sudah ngobrol-ngobrol, kita sudah sharing tentang permasalahan dan keterbedaan Bu Rizka tadi. Apa ini yang Bu Rizka dapatkan dari sesi ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu Rizka? Awalnya tadi kan saya bingung nih untuk belajar pas tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, setelah saya tidak fokus, tidak antusias, dapat nilai yang cukup KKM seperti itu. Tapi di akhir obrolan ini kita tadi saya sudah mendapatkan solusi ya Bu Mega untuk menerapkan pembelajaran berdifferensiasi sesuai gaya belajar murid, dan saya akan berkolaborasi dengan Bu Mega sesuai dengan tujuan pertama kita sharing-sharing tadi Bu Mega. Wah bagus Bu Rizka, sudah menemukan solusinya ya. Terus tetap semangat ya Bu Rizka. Ya, Bu Mega mulai semangat lagi nih. Terima kasih Bu Mega sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Rizka, kalau butuh support, Bu Rizka butuh bantuan ataupun yang lainnya, jangan lupa hubungi saya Bu Rizka. Saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar bagian tumbuhan Bu Rizka nanti ya di kelas. Siap Bu Mega. Baik Bu Rizka, sampai ketemu hari Kamis ya dengan cerita yang lebih seru lagi ya Bu Ya, Rizka. siap Bu Mega, saya kembali ke kelas dulu karena murid-murid sudah selesai. Baik Bu Rizka. Terima kasih Bu Mega. Sama-sama Bu Rizka. Ya. Terima kasih Bu Mega. Tadi sudah melakukan coach dan coaching dengan Bu Rizka. Alhamdulillah hari ini yang cerah pada pagi hari ini tadi tentang tumbuhan dan fungsinya. Saya lihat sudah berjalan dengan lancar, baik, tapi masih ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bu Mega. Dan nanti bisa ketemu lagi. Bu Mega, bagaimana tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, proses coaching saya dengan Bu Rizka hari ini sudah berjalan dengan lancar Pak.
observasi tadi, proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Mega. Pertanyaan yang pertama, Bu Mega, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator capaiannya yang diinginkan? Selama coaching tadi ya Pak, saya dengan Bu Rizka itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita dan diawali dengan penanganan tujuan, mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali dari kunci saya Bu Rizka tadi untuk menemukan sendiri solusi penyelesaian dari masalah yang dialami Bu Rizka. Baik, bagus sekali Bu Mega. Saya menilai Bu Mega sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, sesuai dengan yang saya amati tadi. Ada beberapa catatan ya Bu ya, tapi sudah melakukan coaching sesuai alur percakapan Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan dari coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah dari coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bu Mega sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dari juga Bu Mega sudah berhasil untuk menemukan rasa dari tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi nanti yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Untuk jalannya coaching tadi Bu Mega sudah fokus pada coaching, artinya Bu Mega sudah hadir penuh dalam suatu coaching tersebut. Jadi kemudian Bu Mega sudah memberikan aktif luar biasa. Apa yang sudah Bu Mega berikan kepada proses coaching pada pagi hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran pada kegiatan coaching di lain kesempatan. Oh iya Bu ya, tapi tadi Bu Mega saya masih ada melihat Bu Mega itu seperti ragu-ragu dalam mengajukan beberapa pertanyaan, tapi itu tidak masalah Ibu ya. Betulkah demikian ya Bu ya? Sekali Pak Andi. Jadi saya itu masih berusaha untuk mengelola kalimat saya agar dapat membuat coaching tadi Bu Rizka itu lebih rileks dalam menyampaikan permasalahannya dan mencari solusinya Pak. Jadi saya masih deg-degan gitu. Iya benar Pak Andi. Baiklah Bu Mega, namanya kita itu proses coaching ya Bu ya. Mudah-mudahan semoga selanjutnya Bu Mega tidak lagi ragu-ragu dalam melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching. Untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berkaitan dengan coaching yang sudah dilakukan pada pagi hari ini? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yang berkaitan dengan coaching hari ini ya Pak, itu saya banyak latihan Pak, intinya banyak latihan melakukan coaching lagi, entah itu dengan murid atau dengan teman sejawat. Tentunya saja dengan dibarengi lebih menambah wawasan pengetahuan saya mengenai coaching dengan alur Tirta Pak. Baiklah Bu Mega, luar biasa. Semoga nanti ke depannya dapat melakukan banyak coaching kepada murid-murid dengan teman sejawat yang membutuhkan solusi dari permasalahan. Terima kasih ya Bu Mega sudah melakukan sesi tanya jawab ini di pagi hari ini. Semoga sukses ke depannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan ya Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Bu Mega.